Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansumiyati dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan memaparkan jurnal penelitian ilmiah yang sudah saya buat dengan judul Pemahaman dan Penanggulangan Bencana Longsor oleh Masyarakat di Dusun Kaum Luwuk, Desa Linggamanik, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Di musim penghujan, biasanya tanah longsor sering terjadi terkhusus di daerah pegunungan atau lahan miring. Tanah longsor merupakan sebuah bencana alam yang sering disebut juga dengan gerakan tanah, yang semakin sering terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Kondisi tektonik di Indonesia yang membentuk morfologi tinggi, patahan, batuan vulkanik yang mudah rapuh serta ditunjang dengan iklim di Indonesia yang berupa tropis basah, sehingga menyebabkan potensi tanah longsor menjadi sangat tinggi. Hal ini ditunjang dengan adanya degradasi perubahan tata guna lahan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Nah, di Dusun Kaung Luwuk yang berada di Desa Linggamanik, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut, dengan keadaan dataran miring karena berada di bawah perbukitan-perbukitan yang juga mengelilinginya. Tanah longsor ini sering terjadi terkhusus di musim penghujan, di mana intensitas air yang sangat deras menyebabkan longsor yang terjadi di berbagai tempat, seperti di perumahan warga, kemudian di jalan-jalan, persawahan, dan lahan-lahan lainnya yang berada di Dusun Kaung Luwuk. Longsor yang sering terjadi ini menyebabkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat Dusun Kaung Luwuk. Meskipun belum pernah ada korban jiwa, tetapi dampak negatif lain yang sering dirasakan seperti pernah terjadi kasus longsoran di pesawahan yang menyebabkan tersumbatnya aliran air ke rumah warga sehingga warga tidak mendapatkan akses air bersih. Selain itu juga longsor tersebut menyebabkan hasil panen warga menjadi berkurang. Kemudian ada kasus juga pernah terjadi longsoran di jalan. Jadi tebing di pinggir jalan yang curam menyebabkan longsoran yang menimbulkan tertimbunnya akses jalan, sehingga masyarakat terhalang akses jalannya pada saat itu, dan kejadian-kejadian lain yang berdampak negatif bagi masyarakat. Kemudian landasan teoritis yang peneliti gunakan yaitu pendapat Naryanto tahun 2011 yang menyatakan bahwa tanah longsor adalah proses perpindahan massa batuan atau tanah akibat gaya gravitasi atau berat. Longsor terjadi karena adanya gangguan keseimbangan gaya yang bekerja pada lereng, yaitu gaya penahan dan gaya peluncur. Gaya peluncur dipengaruhi oleh kandungan air, berat massa tanah itu sendiri, berat beban bangunan. Ketidakseimbangan gaya tersebut diakibatkan adanya gaya dari luar lereng yang menyebabkan besarnya gaya peluncur pada suatu lereng yang menjadi lebih besar daripada gaya penahannya, sehingga menyebabkan massa tanah bergerak turun, dan itu disebut dengan longsor ya menurut Naryanto. Kemudian Naryanto melanjutkan bahwa tanah longsor terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri, seperti kondisi geologi, kemiringan lereng, litologi, besar dan kerak pada batuan. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut, seperti curah hujan, gempa bumi, erosi kaki lereng, dan aktivitas manusia lain. Berlanjut kepada hasil dan pembahasan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu gambaran umum lokasi penelitian, yaitu yang berada di Dusun Kaung Luwuk, Desa Linggamanik, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Desa ini terletak di bawah perbukitan dan dikelilingi oleh hutan-hutan, sehingga udaranya masih sejuk. Geografis pemukiman warga berada di area miring karena masih berupa perbukitan kecil. Rata-rata setiap warga memiliki rumah dengan halaman yang luas, bisa dijadikan lahan perkebunan kecil. Demikian pula dengan pekerjaan. Berkebun adalah profesi yang banyak dijalani oleh warga dusun ini, dengan rata-rata menanam pohon cengkeh, kapol, jahe, kopi, kemudian pohon-pohon seperti jati, pinus, dan lain sebagainya. Sebagian lainnya juga bertani. Lingga mekar merupakan sebutan bagi kelompok tani di Dusun Kaung Luwuk. Dusun Kaung Luwuk ini bisa terbilang wilayah yang jauh dari perkotaan atau daerah terpencil. Akses menuju dusun ini lumayan jauh. Meskipun demikian, sebagian jalan memang sudah ada yang diperbaiki seperti pengaspalan, namun ada yang sudah rusak kembali dan ada yang masih berupa batuan dan tanah. Di bidang infrastruktur masih kurang. Belum banyak fasilitas-fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat umum, selain masjid, posyandu, pos kamling, juga madrasah-madrasah tempat para siswa menimba ilmu. Sedangkan madrasah-madrasah selain dipakai oleh para siswa untuk belajar, dimanfaatkan pula untuk pengajian ibu-ibu dan musyawarah-musyawarah lainnya. Di bidang teknologi bisa dibilang tertinggal karena di dusun ini belum terdapat sinyal, belum terdapat tower. Jika ingin mendapatkan sinyal, maka warga di sana harus mencari ke dusun sebelah atau tempat-tempat yang tinggi. Dari pusat kecamatan Ciklet menuju Dusun Kaung Luwuk bisa ditempuh kurang lebih 2 jam.
Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pasar, ATM, dan fasilitas umumnya berada di pusat kecamatan, sehingga warga tidak mudah mendapatkan akses apa yang dibutuhkan karena jaraknya yang memang lumayan jauh. Kemudian di aspek perekonomian, di Dusun Kaungluk ini karena penduduknya mayoritas bekerja di kebun untuk bertani atau menanam perkebunan ya, di perkebunan. Sedangkan sebagian kecil ada yang bekerja sebagai guru, wira swasta, serabutan, dan lain-lain. Dalam hal pertanian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali yang ditanami seperti jenis padi yang biasa ditanami warga, diantaranya adalah padi ketan, padi wangi, padi pulen, dan padi lokal. Sedangkan dalam hal perkebunan yang sering ditanam warga adalah jenis pohonan seperti pohon cengkeh, pohon alba, pinus, dan lain sebagainya. Dusun Kaungluk yang terletak di RW 01 yang punya 4 RT ini, masyarakat rata-rata lulusan SD. Generasi tuanya yang kebanyakan tidak menempuh pendidikan bekerja di kebun sebagai petani. Hal demikian dikarenakan di Dusun Kaungluk tidak banyak terdapat lembaga pendidikan pada saat itu, hanya terdapat sekolah dasar saja. Namun sekarang generasi muda bisa merasakan pendidikan dari usia dini hingga menengah pertama karena sudah ada lembaga pendidikan berupa Kober, RA, SD, Madrasah Ibtidaiyah, pesantren, MTS. Nah, akibat dari membaiknya pendidikan yang membentuk manusia bersumber daya, secara otomatis apabila manusia sudah memiliki sumber dayanya, ia bisa memberdayakan dirinya bermanfaat bagi sekeliling dan bisa menempuh sedikit banyaknya kehidupan di Dusun Kaungluk. Merubah ya sedikit banyaknya kehidupan di Dusun Kaungluk. Bencana longsor yang pernah terjadi di Dusun Kaungluk, Desa Anggamanik, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Ade Ismail selaku warga di dusun tersebut memaparkan bahwa bencana longsor yang sering terjadi, atau kalau di sana disebutnya urug, itu terjadi seringnya berskala kecil, sedangkan skala besarnya pernah terjadi hanya beberapa kali saja. Nah, beliau memaparkan bahwa longsor-longsor yang pernah terjadi di Dusun Kaungluk seperti yang pertama pada tahun 2014, yang dimana longsoran tebing sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Amri yang menyebabkan bangunan ikut ambruk karena pergerakan tanah yang terus menerus. Hal ini bermula pada guncangan gempa yang cukup besar pada saat itu yang menyebabkan retakan tanah dan juga retakan pada dinding sekolah di ruangan-ruangan kelas. Nah, hal itu menyebabkan tanah menjadi retak, kelas menjadi retak-retak sehingga seperti terlihat akan rubuh. Nah, kemudian sesaat sebelum hujan deras itu terjadi, bangunan dan seisinya sudah dievakuasi. Jadi pada saat hujan deras itu terjadi, hanya bangunannya saja yang rubuh karena isinya sudah diamankan terlebih dahulu. Nah, hal yang dilakukan oleh warga sekitar pada saat hujan deras dan longsor itu terjadi adalah berdiam di rumah masing-masing untuk melindungi diri karena dirasa tempat longsor cukup jauh dari permukiman warga. Namun sayangnya ada beberapa rumah warga yang dekat dari kejadian tersebut, tetapi warga tersebut lebih memilih berdiam diri di rumah dan tidak mengevakuasikan diri atau pindah ke tempat yang lebih jauh dan lebih aman. Tetapi untungnya tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Nah, kemudian setelah hujan deras itu berhenti dan keesokan harinya warga mulai berbenah, bergotong royong membantu menata kembali longsoran tanah dan juga longsoran bangunan yang sudah ambruk. Selang beberapa kemudian warga dan juga pemerintahan bergotong royong membangun kembali sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Amri ini, tetapi di tempat yang berbeda. Nah, sedangkan area longsoran tersebut ditata kembali tata ruangnya, dijadikan sebagai jalan kecil dan ditanami oleh berbagai tumbuhan seperti kayu-kayu seperti itu. Kemudian pada tahun 2020 terjadi longsor di halaman warga yang berada di tempat tinggi. Nah, kejadian tersebut berlangsung saat hujan deras juga yang mengakibatkan longsoran tanah di halaman salah seorang warga yang tepatnya berada di tempat tinggi. Longsoran itu mungkin sedikit lagi mengenai rumah warga tersebut, tetapi syukur tidak terjadi apa-apa. Namun hal yang disayangkan juga pada saat longsoran itu terjadi, pada saat hujan deras itu terjadi, warga yang memiliki rumah tersebut yang halamannya longsor tidak mengevakuasikan diri atau berpindah dari tempat itu ke tempat yang lebih aman. Dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Nah, setelah itu hari-hari berikutnya warga seperti sebelumnya bergotong royong menata kembali halaman warga tersebut dan halaman tersebut menjadi seperti sedia kala. Kemudian pada tahun 2021 terjadi bencana longsor yaitu pagar dan tebing di sekolah SDN Linggamanik 3. Hal ini terjadi pada permulaan tahun 2021
di mana saat itu hujan deras dalam jangka panjang yang membuat tanah menjadi longsor dan mengakibatkan pagar bangunan ikut terbawa longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena kejadiannya terjadi pada malam hari. Nah, sampai sekarang longsoran itu belum ditangani. Pemerintah belum turun tangan atau memberi bantuan untuk pembangunan kembali pagar yang roboh. Masyarakat sebelumnya sudah siap membantu, namun kondisi saat ini belum memungkinkan mereka membantu secara finansial. Namun pengajuan untuk dana pembangunan pembangunan pagar kembali ini sudah dilakukan, namun belum ada respon sampai saat ini. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa pengetahuan warga tentang bencana masih kurang, terkhusus bencana longsor. Penanganan saat bencana itu terjadi dapat dilihat dari sikap warga yang tetap memilih tinggal di rumah dibandingkan harus mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih aman. Mereka masih menganggap hal itu bukan sebuah ancaman, meskipun tidak ada yang tahu resiko saat bencana berlangsung akan seperti apa. Namun di sisi lain, penanganan bencana setelah kejadian dapat dikatakan bagus, karena warga sudah dapat membuktikannya dengan membantu bergotong royong menata kembali area yang terkena longsoran tersebut. Di sini terlihat kepekaan antar warga sangat erat dan terjalin baik. Ada yang memberi bantuan dengan tenaga, dengan makanan, atau sesuatu yang dapat mereka berikan. Jadi kesimpulannya, bencana longsor yang sering terjadi di Dusun Kaungluwuk setiap musim hujan, di mana intensitas air yang deras dan secara terus-menerus menerpa permukaan tanah sehingga dapat menimbulkan longsor. Longsor yang terjadi kebanyakan longsoran kecil, tetapi beberapa kali terjadi longsoran besar. Dari sini, dari kasus-kasus longsor yang sudah terjadi di Dusun Kaungluwuk ini, dapat terlihat bahwa pengetahuan warga tentang bencana masih kurang. Tapi di sisi lain, penanganan bencana setelah kejadian dapat dikatakan sudah bagus ya, karena warga dengan sigap dan tanggap membantu gotong royong terhadap warga yang terkena atau area yang terkena longsoran tersebut. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.